Kapan nih mau diambil? Yaudah ambil Bella sekarang, Iva bilang. Iva kasih uangnya lagi. Terus diambil lah sama kawan Iva kan. Spanduknya udah selesai, dipotong sama kawan Iva. Nah malam orang ini bereja lah masang spanduk. Masang spanduk kemana-mana bagi-bagi. Nah jadi besok pagi di tanggal 30 itu dia minta dicetak lagi karena merasa kurang. Nah minta cetak lagi yang kayak gini. Spanduk yang pertama itu biayanya berapa? 400 berapa ya? Iva lupa. Oke, kira-kira segitulah ya. 400-an. Kemudian nyetak lagi. Kemudian nyetak lagi. Pas dicetak lagi, Iva tanyain dong, izin Pak, yang kemarin pakai uang saya. Iva bilang kayak gitu. Itu gimana? Ya udah sekalian aja nanti sama yang ini, dia bilang. Pakai uang Iva lagi. Iya, pakai uang Iva lagi ya. Ya, jadi ya sudahlah. Dicetak lagi, kayak gitu lagi. Iva suruh lagi kawan Iva yang ambil. Dipotong. Terus sudahlah dipasang lagi kan. Jadi pas di tanggal 1 apa 31 apa sih pokoknya besokannya lagi itu Iva tanya, izin Pak, Iva bilang kemarin kan pakai uang Iva, kebetulan tuh uang Iva sudah habis kan kita di situ. Notanya ada kan? Ada. Okay. Kita kan makan bayar sendiri ya Bang. Oh di situ. Iya, jadi kan butuh uang buat makan. Iya. Jadi tuh Iva bilang, izin Pak, ini gimana? Iva bilang karena kemarin kan pakai uang Iva ini gini. Oh iya, nanti suruh si Umi bayar, kata dia gitu. Yang sebenarnya si Umi megang uang dia waktu itu. Oh iya, Iva bilang. Karena dia bilang Umi, Iva kabarilah si Umi. Iva telepon si Umi. Si Umi bilang, iya Pak, aku nih habis kena marah sama Pak Waka, kata dia. Loh kenapa? Iva bilang kan, iya karena aku nih bayar hutang yang di VIV. Aku bayar lunas sebesar 12 juta. Pak Waka marah sama aku sampai jam 2 malam, kata dia bilang kayak gitu. Aku nggak tidur, kata dia kayak gitu. Jadi ya Iva kasihan lah Bang. Kayak mana ya? Kami semua staff itu udah kayak saudara Bang. Kayak kami tuh udah kayak bukan orang lain gitu. Nah, kami tahu persoalan dia, kami tahu kesedihan dia, kami tahu cara Pak Waka kemarin tuh kami tahu gitu. Jadi oh gitu ya Mi, iyalah ya sudahlah kalau gitu. Tapi tolong ya Mi uang Iva ya, saya bilang gitu. Nah, kira Iva minta uang ke orang tua, minta sama mama, meminta jajan, gitulah bahasa kan. Dah dikirimlah sama mama Iva, itulah yang nutupin. Nah, lanjut. Sampai, pokoknya tuh Iva tagih terus. Itu ke posisinya si Umi ini di Jambi. Yang ke bangku tuh cuman Iva, si Raihan, sama Zuliaden. Nah, jadi 2 minggu kemudian ya, pokoknya setelah pemilu, itu si Umi diarahkan ke Bangko. Nah jadi tuh masih Iva minta tuh sama si Umi, cuman si Uminya bilang nanti saya konfirmasi dulu ke Pak Waka. Kata dia seperti itu. Iva tagih langsung sama Pak Waka. Pak Waka tuh marah kalau masalah uang Bang. Kenapa marah? Iya, jadi dia tuh kalau bahas masalah uang tuh kayak apa sih? Sensitif. Iya, itu minta aja sama Umi, kayak gitu dia. Nanti aja, kayak gitu. Terus Iva minta juga ke TA. Nama TA-nya tuh kan. Jadi tuh Bang juga punya diutangin nih sama beliau uang pribadi sama si P ini 20 juta lagi. Waduh. Jadi tuh Iva bingung kan mau minta tolong Bang uang Bang beda dibayar. Iya, uang Bang dibayar, ngapain mau minta tolong Bang gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya Iva tahan. Ini selama Iva berusaha buat nagih itu total uangnya itu berapa sama si P ini? Kalau dengan uang perjalanan dinas Iva totalnya ada 12.600.000. Oke, lanjut. Uang perjalanan dinas ya. Itu dikalkulasikan semua perjalanan dinas selama semua. Semua perjalanan dinas. Itu Iva juga berdasarkan peraturan yang udah ada ya Bang. Iva juga punya nota dinas, Iva juga punya SPJ, bukti-bukti semuanya Iva punya kalau bahwasannya ini Iva ikut nih perjalanan dinas tapi belum dibayar. Nah, itu Iva punya semua. Tuh. Oke, jadi kemarin itu kan ada tuh berita yang beredar ya, katanya Iva ngamuk-ngamuk gitu. Itu gimana sih? Emang ngamuk atau gimana? Sebenarnya tuh gini, kan di awal tadi Iva sudah katakan bahwa Iva tuh sudah minta buat ketemu beliau. Cuman kan memang tidak pernah diberikan. Akhirnya dibantulah oleh sekretaris dewan untuk ketemu. Nah, di situ posisinya Iva kan tujuannya cuma mau minta hak. Tapi karena beliau nih menganggap Iva nih apalah, Iva juga tidak ngerti.
Nah, pas Iva datang ke rumah dinas itu harusnya kan cuma ada satu keamanan ya. Seharusnya. Seharusnya ya, Biasanya karena juga satu ya? biasa satu. Oke. Nah, pas hari Iva datang, ini Iva datang dulu nih pakai motor nih. Hmm. Datanglah keamanan lagi 2 orang. Jadi total keamanan 3 orang. Itu cowok semua ya? Cowok semua. Terus ada lagi ya Ibu Sekwan, terus beliau si P ini, Bapak P yang terhormat, Ya. sama 2 TA, terus ada satu lagi orang sama staf-staf yang lain. Itu posisinya itu emang Iva sama teman Iva berdua. Yang lainnya tuh kayak emang orang-orang dia, Bang. Iya. Nggak kenal sama sekali. Bukan maksud tuh nggak ada kepentingan lah dalam urusan Iva gitu nah. Tapi dia ada di situ. Tapi dia ada di situ. Seharusnya kan Iva kan tujuan Iva mau pamitan karena Iva sudah dipecat. Terus Iva juga mau meminta hak Iva nih. Iya. Cuman itu kan seharusnya kan ya sudah sih kalau misalnya dia sekelas wakil ketua DPR toh bayarkan saja. Kalau menurut Iva uang 1 juta cuman gitu kan. Terus juga uang perjalanan dinas Iva kan bukan dia yang ganti, itu kan memang sudah dari kantor. Jadi kenapa tidak dikasih? Itu kan masalahnya. Cuman di situ pas Iva minta hak Iva, itu bapak tuh tidak terima. Enggak, ini di sini kan sebelum Iva masuk itu saya dengar itu ada informasi handphone ditahan. Oh iya iya. Nah, gimana tuh? Itu pas sebelum masuk itu sebelum bertemu beliau, itu handphone Iva ditahan, diminta dulu sama Sapam kan. Izin. Emang aturannya begitu ya, kalau mau masuk rumah dinas harus handphone harus ditahan gitu ya? Enggak pernah kayak Cuma gitu. baru kali ini ya? Baru kali ini, Iva pun juga bingung kan. Iva, loh nggak bisa Pak, Iva bilang, Iva nih lagi nunggu kabar dari orang tua, Iva bilang gitu. Oh ya sudahlah, jadi tidak dipaksa, tidak apa-apa. Terus waktu sudah ketemu, itu dibilang lagi sama TA-nya, itu namanya Pak Desvian, nggak usah disensor Bang, tidak apa-apa. Itu namanya Pak Desvian, itu paling ribut kalau masalah HP nih. Pokoknya Iva, gimana caranya Iva nih harus mematikan HP. Jadi tuh beliau bilang, oh itu HP si Iva belum mati itu, kata dia. Matikan dulu, kata dia. Jadi paling ngotot ya? paling ngotot. Jadi kan ya sudahlah, malas ribut orang tua juga gitu kan. Iya, matikan lah ya. Iva matikan HP, Iva taruh, dia kan minta gitu, matikan HP, taruh di meja gitu. Iva ikutin. Terus Iva ngomong lah sama bapak, mau minta hak Iva ini segala macam. Nah di situ intinya si bapak tidak terima, dibilang lah Iva bohong dia ini segala macam. Artinya apa nih? Dia bilang Iva tuh bohong, tidak ada nih, intinya piutang itu nggak ada. Terus kan Iva punya bukti ya, Iva lampirkan tuh bukti Iva. Jadi dia tuh kayak tidak terima, langsung berdiri Bang, berdiri masuk rumah dinas. Nah pas dia berdiri tuh Iva juga refleks dong, kayak loh kok bapak ini mau kabur gitu. Nah Iva berdiri, Iva bilang bagaimana ini Pak, Iva bilang Iva kan cuma minta hak Iva gitu kan. Baru Iva ngomong kayak gitu kan, ini meja Iva kan kayak gini ya, gimana ini Pak, Iva bilang Iva kan mau minta hak Iva sambil berdiri. 2 orang Sapam tuh udah narik tangan Iva Bang, Narik kan? ke belakang nyeret Iva Iva ketemu itu di meja mana sih? di teras. Oh di teras ya? Iya, Oke, di ditarik teras. Iva langsung. Ditarik langsung untuk menjauhi area teras ini, dibawa ke arah pagar. Itu Iva diseret loh Bang. Iya. Harusnya dengan ukuran badan Iva yang segini, 1 orang sebenarnya cukup kalau untuk mengamankan Iva. Tidak perlu 2 orang dan harus nyeret Iva. Sapam yang tadi ya? Sapam yang tadi. Terus Iva diseret ke belakang. Refleks dong Iva teriak. Iva perempuan loh ini gitu. Iva teriak, Iva bilang loh, kau tuh dipilih rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan makan uang rakyat. Iva bilang, kau tuh dipilih rakyat. Iva bilang kayak gitu kan. Jabatan kau tuh sementara. Iva bilang kayak gitu. Udah emosi loh. Emosi. Dia keluar dari rumah dinas, dia buka pintu. Iva sebenarnya agak senang dia keluar. Iva kira dia mau ngeladenin Iva lagi, mau bahas lagi kan. Tadi dia tuh udah masuk ceritanya Sudah ya? masuk. Tapi setelah Iva ribut, tadi dia keluar lagi. Keluar lagi. Ternyata cuman ngintip sebentar sama dia bilang, kamu gila. Dia bilang gitu? Kata dia gitu Bang. Sumpah demi Allah, wallahi. Iva tidak bohong. Terus di situ makin emosi dong Iva. Loh, aku nih cuma meminta duit aku, kok aku jadi ini loh, jadi kayak jahat nian di sini sampai diseret-seret. Disitulah Iva emosi, bilang memang kayak, yuk, bilang kayak gitu kan, sampai Iva bilang, aku tahu ya semua rahasia kau. Iva bilang, jangan sampai aku bongkar. Iva bilang kayak gitu. Terus dia tuh kayak masih masuk kan, aku lapor kau ke BPK. Bilang kayak gitu. Cuman
orang-orang yang lain di situ ketawa bang sama Iva. Dikiranya tuh kayak Wah, bisa apa sih anak kecil nih, Ayo. mungkin kan. Ya sudahlah, mungkin memang Iva anak kecil bagi mereka, atau mungkin kan Iva tuh cuman kerikil. Dia pernah bilang tuh, Iva tuh cuman kerikil kecil, katanya kayak gitu. bilangnya ke Kayak ya ke orang-orang, kayak bilang nggak usah didengarin lah si Iva itu. Nah kebetulan sebelum itu dia tuh juga sudah bilang ke orang-orang di telepon bahwasanya si Iva itu saya pecat karena dia maling iPad katanya. sebenarnya maling nggak? Iva nggak tahu bang posisi iPad. Oh, oke. Lanjut. iPad itu hilang setelah Iva dipecat. 1 minggu setelah dipecat, Baru iPad-nya hilang, dan iPad itu setelah Iva berhenti masih sempat dibawa ke Jakarta oleh si Pini tadi. oleh ya? si P ini tadi, perjalanan dinas. Terus pas pulang dari Jakarta iPad-nya hilang, malah nuduh Iva maling. Iva bingung kan. Jadi waktu, Terus enggak gini, sekarang kan lagi tren ini Pak ya, rekam-rekaman Iya. gitu. Nah, jadi waktu Ipa di teriakin itu ada yang ngerekam nggak? iya, itu sebenarnya salah ya bang, karena tadi dari awal kan dia yang membuat peraturan bahwa Nggak boleh. nggak HP. boleh ada HP, nggak boleh ada yang ngerekam video, foto dan lain sebagainya. Tapi di situ Iva yang divideokan Oleh mereka. dan videonya cuman waktu Iva lagi ngamuk-ngamuk. Waktu Iva memang Videonya ada. dia ada katanya. Oh, katanya. Karena katanya juga Iva dilaporkan Atas ke dasar? polisi atas dasar membuat keributan. Itulah buktinya video tadi. Oh. Dilaporkan ke Polsek Lanai. Nah, jadi kan sudah beberapa lama Iva kan diseret tuh. Iva bilang sama TA-nya, Iva tetap mau nunggu di sini, Iva bilang sampai jam 10 malam Iva tunggu, uang Iva harus balik, Iva bilang kayak gitu kan. Oh ya sudah silahkan kata dia. Kata TA-nya. TA-nya Oke. iya. Nggak, tapi Ipa beneran nunggu sampai jam 10 malam. Enggak sampai jam 10 malam, cuma sampai jam 8 Iva dijemput sama Polsek. Oh, Polsek. Iya, Polsek jemput Ipa buat dibawa ke kantor. ngapain? Katanya nanti aja dijelasin di kantor, katanya Oke. gitu. Kayak di film-film tuh Iya. Bang Iva ngerasa. Nanti aja jelasin di kantor Mbak gitu. Oh ya sudah, saya bilang kan. Bawalah Iva ke Polsek. Terus Iva juga malas bekeras sih, Bang. Lah capek juga sebenarnya, energi Iva lah habis untuk teriak-teriak itu. Belum makan lagi. Jadi udah dibawa ke Polsek. Ternyata Iva di BAP masalah iPad. Oh, oke. Ya, di BAP masalah iPad. Setelah itu barulah ditanya-tanya masalah atas ada apa, keributannya itu tadi kenapa gitu. Ipa jelasin. Iva jelasin, sampailah Iva pulang jam 2 malam. Heeh. Nah, kan tadi janji jam 10. Cuman orang itu datang jam 11 ke kantor polisi, ke Polsek. Ngasih tahu bahwa nggak bisa saya bantu kamu, katanya gitu. Apa sih? TA-nya tadi. Kan tadi Iva minta tolong nih sama Iya. TA-nya. Minta tolong untuk bantulah Iva nih, keluarin uang Iva. Difoto kan sama dia kan, Iva bilang, Iva tunggu sampai jam 10. Nah, ternyata kan Iva tuh dijemput Polsek. Ya. Jam 11, si TA tadi datanglah ke Polsek. Memberitahu bahwa saya nggak bisa ternyata bantu Iva ini, kata Alasannya dia. ada? Alasannya karena saya bukan orang sana, saya sudah dipecat, kata dia kayak gitu. Si TA-nya udah dipecat. Ya, kebetulan ini mantan TA nih yang ngomong ini. Terus Iva bilang, loh kalau emang kamu dipecat bukan urusan kamu, jadi kenapa tadi saya harus berhadapan sama kamu? Berarti buang energi saya dong. Kalau tahu kayak gitu saya nggak berhadapan sama kamu. Jadi udahlah, ngomonglah dia sama Iva kayak gitu. Nanti coba di cross check apa segala macam, tunggu aja kata dia. Sampai kapan? Iva bilang, Iva tak tanya dong bang, sampai kapan Iva harus nunggu? Nggak tahu, saya bukan orang sana, kata dia gitu. Loh, jadi sampai kapan? Ya tunggu aja, kata dia. Iva bilang dong, jadi sampai kiamat kami harus nunggu, Iva bilang. Terserah, kata dia. Dia tuh udah kayak nggak senang gitu bang. Terserah, kata dia. Oh, gitu, Iva bilang. Berarti selama Iva menunggu, Iva bebas dong mau ngapain. Entah itu ngelapor, entah itu viralkan, Iva bilang, entah itu apapun itulah, berarti Iva bebas juga. Ya silahkan. Oh, berarti dia yang ngizinin Ipa buat meng-speak up kasus ini. Iya, gitu ya? kan dia bilang terserah. Iya, oke. Nah kan, terus pas sudah terserah itu, sudahlah. Akhirnya kan Iva mau pulang. Pas mau pulang, sudah itu Iva masuk lagi kan ke dalam, dipanggil lagi tuh sama abangnya. Ditanya-tanya lagi sedikit tentang kejadian tadi.
Iva ceritain lagi lah kan, terus sudah selesai, mau pulang nih, udah mau pulang Iva di jam 1 lewat. Itu Iva ditanya lagi sama dia, sama si TA ini tadi, gimana ini tuh segala macam, kata dia. Terus Iva diancam, Macam gimana? Iva jangan macam-macam ya, kata dia. Kata si TA ini tadi, mantan TA ini mantan tadi, TA kok bisa begitu ya? nggak tahu. Oke, lanjut. Terus dia bilang, paman saya ini Kapolda loh, dia bilang. Di Kalau mana dinasnya? nggak tahu Iva Dikasih tuh tahu ya? lah Dia cuma bilang ngantuk, gitu ya? capek, udah jam 2 kan bang. Itu Iva belum makan dari siang. Kok ngomongin makan terus, emang makan di situ gitu? Iya, makan di situ jelek nian bang. Makan, Kayak tapi ditraktir dong, ada anggaran. nggak pernah, nggak Jadi? pernah. Kita kalau kerja di situ makan pakai uang sendiri. Jadi kalau makan siang Nggak tahu lah ya kalau yang lain. Kalau Iva Kalau pribadi Iva itu Iva beli sendiri pakai uang Iva sendiri. Pernah Iva juga ditraktir sama si Umi staf keuangan dia tuh kadang yang belikan makan untuk kami nih pakai uang pribadi si Umi, tapi ya bukan uang pribadi si bapak ini, karena bapak ini pernah bukan diminta waktu itu bulan puasa. Jadi kami kira tuh buka puasanya dibelikan. Jadi kami pergilah ke Pasar Bedok, ada Iva, Umi, Raihan, Zuliaden. Itu kami pergi ngajak ke Pasar Bedok. Nah, jadi di Pasar Bedok itu kami belilah minuman apa segala macam dengan anggaran 100.000 untuk berlima. 100.000 berlima berarti 20.000 per orang. Iya, 100.000. Terus pas pulang, si Umi ini laporan keuangan sama beliau. Pas laporan keuangan, dia marah. Loh, kok kamu pakai uang saya? Dia marah kayak gitu sama si Umi. Nah, Si si P ini Umi, tadi? iya, padahal cuma 100.000 loh bang. Itu buat orang puasa lagi. Pasti kan besar kan pahalanya. Jadi si Umi ini ceritalah sama kami, Iva ternyata bapak marah tahu pas gini-gini kata dia. Jadi kami tuh kayak tidak tega sama si Umi. Karena emang kami kasihan juga bang sama si Umi ini. Dia tuh kayak tertekan gitu megang keuangan si bapak. Nah, oke. Nek, apa yang membuat Siva pengen speak up ini? Apa? Karena Harapannya pengen uang yang dikembalikan atau biar masyarakat tahu gitu atau gimana? sebenarnya tuh Iva tuh sebenarnya masih kasihan sama bapak nih bang, karena jujur Iva nih orang dalam ya, Iva orang yang dekat lah dengan beliau, Iva tahu bagaimana Nggak, di situ beliau. Iva itu sebagai staff atau ADC atau apa sih? Oh itu posisi Iva ganti-ganti, pokoknya kami kalau kerja di situ harus bisa, semua bisa. Iva jadi supir, Iva jadi Oh, ADC, nyupir juga? ya Luar biasa. Desain juga. desain juga, Tim kreatif juga masuk. tim kreatif juga masuk. Gajinya Kebetulan 1.500.000. dengan semua skill yang Siva Iya. miliki 1.500.000 ya. Pernah jadi MC juga waktu di reses, acara reses beliau. Terus pernah jadi fotografer juga. Fotografer itu pakai kamera Iva sendiri, pakai barang pribadi. Iya, luar biasa. Terus juga jadi Kulit. CS ya bahasanya ya. Iya. Cuci Call piring center. soalnya. Oh, cuci piring. Kirain call center loh. Call center Cuci juga, piring. call center juga pernah. Itu kan tadi yang waktu teleponin itu kan, itu juga call center juga pernah. Cleaning service juga pernah, nyuci piring, bersihin tai ayam, nyapu teras, itu bersihin meja. Enggak, jadi gini, harapan Siva ke depannya dengan masalah ini tuh gimana? Kalau untuk harapan Iva ke depan, ya uang Iva balik lah. Uang Iva balik, dan juga kan ini masalahnya udah tahu ya, semua orang udah Iya. tahu. Ya Iva juga berharap uang kawan-kawan Iva juga dikembalikan. Oh, jadi uangnya bukan cuma uang Iva aja? Bukan. Oh. Banyak, ada staf lain. Ada Mengalami beberapa hal yang staff. serupa. Serupa. Tapi mereka nggak berani speak up. Nggak berani speak up. Jadi dengan adanya Iva speak up, kawan-kawan Iva tuh juga bilang, ya makasih. Bahkan mereka bantu ikut kasih bukti, Iya, barang mensupport bukti. gitu ya. Iya. Bentuk support mereka dengan memberikan bukti-bukti. Iya. Kami juga sudah punya grup di situ. Grup khusus. Korban beliau gitu. Itu ada grupnya ya. Iya. Luar biasa. Nah, disitulah kadang dikasih bukti, kadang dikasih semangat, kadang dikasih lucu-lucuan. Misalnya nih kayak Iva ya, misalnya Iva sama si B gitu. Mana nih si B, lelet banget, denda nih 200.000 gitu. Kayak kata-katanya kamu tuh, ada denda-denda gitu ya? iya. Oh. Kita denda, itu tarif dendanya itu awalnya 100.000.
Terus pas IVA masuk itu naik jadi 200.000 per satu kesalahan. Itu. Oke, ini aja. Harapan kedepannya gimana sih Pak? Ya harapan kedepannya IVA pengen uang IVA balik karena juga udah terlanjur viral. IVA pengen uang kawan-kawan IVA juga balik, terus juga dihukum setimpal gitu. Karena kan mentang-mentang wakil ketua DPR terus nggak bisa salah, kan enggak Jadi ya. harapan IPA kedepannya maksudnya gini, langkah yang akan IPA lakukan ke depannya itu gimana? Langkah yang akan IVA lakukan ke depan ya gimana ya? IVA cuma bisa nonton, IVA cuma bisa jujur IVA cuma bisa menonton karena di sini kekuatan netizen Bang yang luar biasa membantu IVA. Jadi sebenarnya yang bekerja itu netizen bukan IVA. Ya biarlah mereka yang menilai ya. Biarlah mereka yang menilai dan juga kan sudah banyak yang notice IVA. Ya kayak orang-orang yang berpengaruh tuh sudah lumayan banyak yang notice sama IVA, masalahnya apa, kasusnya gimana. Itu ada beberapa yang udah IVA kasih tahu kronologisnya seperti ini Pak, gini IVA bilang. Dan Bahkan mereka ada support, ya? yang tag Hotman Paris untuk itu. Enggak, di akun Lampung juga banyak itu yang nge-tag Hotman Paris itu. Iya, Bahkan ada juga yang nge-tag ini ya, kalau nggak salah Pak bidang, Prabowo. ya, selain Raka Buming Raka Iya, itu, iya. terus ada yang juga yang nge-tag Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan itu di IVA juga ini sih, bahkan Dinas Ketenagakerjaan juga bilang terima kasih sudah melaporkan gitu. Jadi nanti kedepannya mungkin kami akan ya konsultasi lagi lah permasalahan ini gitu. Itu sih Bang. Ya udah. Mm-mm. Makasih ya Ipa sudah mau Oke. bercerita di info pekerjaan di Siap.